Oke guys, kita mulai. Saya rekam. Yes. Hmm, kita kita mulai. Kali ini materi adalah footprint. Nah, ini juga menjadi modul pengingat, ya kan, menjadi pengingat komunitas kita dan mungkin umum juga nantinya. Jadi tentang footprint. Ini jejak kaki ya. Artinya kayak jejak kaki, gitu ya. Nah, footprint chart ini merupakan alat pertama yang akan kita bahas ya. Ini modulnya sudah ada dibeli ya. Bukan dibeli, di download sudah ada. Jadi footprint itu kayak jejak kaki. Jejak kaki apa? Jejak kaki para pembeli besar ya kan. Para big money, apa nek ngarane big money, big boy, wong-wong nek ngomong ngono. Anak Big shark, boy. whales kayak gitu ya. Nah, itulah kita bisa melihat dari jejak-jejaknya. Dari footprint chartnya ini. Ada yang ngomong ini adalah apa? Order flow juga bisa sama aja. Atau cluster volume. Nah, itu banyak sekali penyebutan tapi yang sebenarnya yang cukup benar adalah footprint chart sebenarnya kayak gitu ya. Artinya kita membedah daripada isi candlenya, isinya ini, isi candlesticknya. Apa? Kayak X-ray. Kan kayak Hmm. X-ray itu apa? Kayak ronsen. Nah, dalemannya tubuh itu sok roh. Nah, ada ususnya, ada jantungnya, ada apanya, ada lambungnya, atau ada apanya di situ. Kita bisa lihat. Di duanya itu tentunya hanya ada dua transaksi, bid dan as. Kalau di order book banyak sekali ya. Anda cari aja tentang order book itu eh, kayak gimana ya. Kalau order book itu kan masa yang akan datang. Tapi kalau footprint chart itu masa kini. Artinya ini sebagai buku catatan, ya. Mencatat Hmm. buku catatan. Jadi masa kininya setelah terjadi kayak gitu ya, masa sekarang. Nah, itu akan dibagi I dua. see. Seperti ini ada ini apa? Bid, ini asnya. Nah, di sini akan ada beberapa transaksi bid dan as. Nah, kalau order book itu kan kebalikannya. Tapi kalau footprint chart, asnya ini di sini. Mestinya kan penjual kalau kalau order book ya. Tapi di sini dicatat Ya, ya. Kalau di footprint chart ini adalah pembelinya. Artinya apa ya? Tetap penjual. Artinya kita membeli daripada orang yang penjual. jual. Nah, kan otomatis dicatat di sisi asnya kan. Begitupun Oke. sebaliknya ya, sebaliknya. Kalau kita mau jual, otomatis mencatatnya, catatannya itu di bid ya, transaksi jualnya ya, Oke. gitu. Artinya kebalikan daripada order booknya, oke, Order seperti itu. book. Nah, ini kita bisa melihat daripada beberapa transaksi, ya, beda ya dengan order book ya, Order book. order, order book. Ya. Ini, Order book. nah ini ada bid, ini ada as ya. Ini bertarung guys. Jadi ini pertarungan antara bid dan as. Tapi terus nggak bertarung lagi, tapi hasil pertarungan kayak gitu ya berarti ya. Oke. High close sama juga dia membentuk. Artinya ini adalah level harganya. Di sini ini level harga. Level harga di sini ada pertarungan berapa kali kayak gitu. Nah kalau penambahan dari semuanya ini, misalkan 1227 ini ditambah 1736 ini nanti sama dengan volume ya. Nanti akan dijelaskan di bawah. Ini nanti silakan dibaca sendiri ya, bla 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 blanya. Intinya footprint chart ya, seperti ini. Dibelah ini bid ya, dan ini Ini as. Ya. Mudah sekali guys. Memahami berarti struktur footprint chart. Footprint chart memahami struktur. memberikan gambar yang jauh lebih mendalam mengenai apa yang terjadi di dalam. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kayak apa? Kayak X. Ray. Nah, gitu. Kayak X-ray, kayak ronsen. Jika candlestick hanya bisa menunjukkan kemana arah bergerak, ya, footprint chart memberikan, ya, memperlihatkan seberapa besar aktivitas beli dan jual, ya, yang terjadi pada
setiap level harga. Jadi ini levelnya 2, 3, berapa, entah ini 100 apa, terserah mau pakai gold atau kripto mungkin atau apalah gitu ya, mata uang Hmm. P. Kita bisa melihat jejak-jejaknya. Kalau besar ya ini, wah ini jangan-jangan yang disebut, nah itunya tadi ya, whales-nya tadi atau big Wells. boy-nya bisa kita lihat. Jadi misalkan ada candlestick yang pin bar seperti ini ya, pin bar. Nah ini benar-benar apa, gemuk nggak atau hanya kurus? Nah kalau hanya melihat candlestick saja kan kita kurang kurang dari, maksudnya kurang apa, kurang yakin ya. Tapi kalau kita X-ray, oh ternyata di situ volumenya besar, oh ternyata di situ terjadi divergence secara deltanya. Nah itu nanti akan kita jelaskan di belakang. Nah kita bisa membedah isinya candlestick ini ya. Sip. Kemudian setiap footprint bar memiliki struktur sebagai berikut. Bit ya sisi kiri dan as sisi kanan seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya. Kemudian dengan melihat kedua sisi tersebut secara bersamaan, trader dapat mengetahui berapa banyak volume yang diperdagangkan pada setiap level harga. Nah, tinggal menambahkan kan bid dan ask-nya. Hmm. Apakah pembeli atau penjual lebih agresif pada level harga tertentu? Jadi ketika ada Oke. level-levelnya ini kan level harga ya sini sampai sini. Nah, mana yang paling agresif? Atau nanti ada juga di tengahnya misalkan yang mana yang paling besar ya secara volume, itu nanti namanya adalah POC atau point of control. Itu bisa dicari di Google ya kalau bingung point of control. Oke, kita ke bawah, pembelian agresif. Agresif buying ya, agresif buy dan agresif sell. Ya, ini dua. Ini adalah pertarungan itu ya, tapi merupakan hasilnya kalau di footprint chart. Jadi yang menentukan pergerakan itu bukan pasif ya, tapi agresif. Kan ada pasif. Oh, Ya, kemudian ada agresif toh. AGR. Ya. Yang agresif inilah yang menggerakkan pasar itunya. Ya, pasar atau market movementnya. Tapi sisi pasif itu tidak menggerakkan, Mas. Sisi pasif itu dia hanya mempertahankan. Ya, mempertahankan daripada pergerakan pasarnya itu. Menyerap. Nanti ada konsep absorption ya. Penyerapan atau matching daripada pergerakan harga bid ask-nya itu dari apa? Footprint chart-nya. Maka disebut agresif, musuhnya juga agresif gitu. Nanti siapa yang dicatat kayak gitu ya. Hmm. Dengan menganalisis informasi tersebut, trader dapat mengetahui di mana tekanan beli, buying pressure, atau tekanan jual, selling pressure lebih kuat. Hal ini membantu trader dalam mengidentifikasi area-area penting di pasar ya. Jadi memang ini jadi key level area ya of interest, ya interestnya cukup kuat, maka kita bisa tahu nih mana nih key level yang lebih lebih istilahnya lebih meyakinkan daripada kita hanya melihat order book ya, order book. Jadi kalau order book saja atau trigger dengan candlestick saja itu kurang kuat. Nah, mungkin kita tambahkan dengan volume. Hal ini juga sesuai dengan teori Do yang keberapa? Kelima ya. Keempat. Kelima, guys. Do teori yang Lima. kelima. Oh Volume ya ya harus ya. konfirmasi. Kemudian untuk memahami bagaimana pembeli agresif, ya agresif buying dan penjual agresif atau agresif selling, eh, ini ditampilkan pada modul ya. Nanti saya contohkan juga. Artinya kan, ini saya zoom ya. Nah, ini yang agresif yang mana, guys? Ini kan sisi asnya. Berarti Yes. sisi buy mendominasi daripada 684 sama 809 kan otomatis lebih besar 809 ya. Ini sisi as ya. Artinya CAS. sisi pembelinya itu besar, dicatat di sini kan. Nah, ini mengalahkan dari sisi penjualnya Penjual. ya. Volumenya, jumlah transaksinya lebih besar si as ya, atau pembeli. Ini agresif ya, bukan pasif. Pasif itu mempertahankannya. Yang limit itu dia pasif. Volume bid Masih. ya sisi kiri.
jumlah kontrak yang dijual pada harga bid yang merepresentasikan penjualan agresif, ya agresif selling. Kemudian volume kanan ini sudah saya jelaskan, yang kanan adalah agresif agresif apa beli ya, agresif beli, pembeli yang agresif. Nah, kemudian yang satu lagi jadi tools ya, adalah imbalance ya, atau ketidakseimbangan. Ingat, imbalance itu dihitung secara diagonal ya guys ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Artinya apa? Yang dimaksud imbalance itu adalah ialah yang dimana merupakan sisi A, Terjadinya ya kan, ini sisi A, dia lebih besar secara apa? 3 kali lipat, 3x ya, atau 300%-nya lah daripada angka yang di sini bitnya ya. Ya, jadi ini mengimbalance dari sisi bitnya. Kalau ini mengimbalance dari sisi asnya, ya bitnya dia dominan. Jadi ngitungnya ke sini, dari sini ke sini. Nah, gitu. Ini imbalance. Nah, ini juga akan bisa menjadi kalau sampai imbalance-nya itu banyak. Misalkan di sini imbalance, imbalance, imbalance. Nah, ini akan menjadi stuck imbalance. Stuck imbalance itu akan menjadi konfirmasi bahwa ini juga level penting ya. Sebagai key level. Nanti akan biasanya kalau harga gini, gini, gini akan dikunjungi gini. Kemudian dia bisa false break kayak gitu, kemudian naik lagi. Akan menjadi support atau resisten. basis. Itu yang dimaksud imbalance. Ya, itu imbalance. Kemudian lanjut stuck imbalance. Nah, ini yang saya sebutkan. Ya, stuck imbalance itu ketika dia berturut-turut imbalance-nya. Berturut-turut imbalance. Kalau ini kan nggak berturut-turut. Kalau dia berturut-turut imbalance, maka itu akan menjadi salah satu penentuan key level yang penting. Hmm. Nah, misalkan ini ada contoh. Nah, ini ditandai merah, ini dia imbalance-nya berturut-turut. Terus. Nah, ini kan menjadi level. Nah, contohnya ini ya. Ini ada stuck imbalance. Ini ada stuck imbalance juga sebenarnya tuh ya, ya ditulis dia tuh. Dia akan menjadi titik pembalikan ya. Hmm. Jadi tahanan deh ya. Jadi tahanan. Kemudian delta. Ya, delta ini juga penting. Delta itu volume delta itu beda dengan volume ya. Kalau volume itu kan as ditambah dengan D. pokoknya total keseluruhannya. Kalau delta, volume delta itu asnya ya dikurangkan dengan bitnya. Volume as dikurangkan dengan bitnya. Misalkan kan tadi ada di bawah ada koyo ya. Nah ini ya dikurangkan dengan ini, maka hasilnya ini Delta. delta, gitu ya. Nggak percaya kita uji. Kalau pemat komputer saya ini, asnya kan 1514, 1514, ya kan? Dikurangkan 688, gitu ya. Ya ini hasilnya. Oh salah guys, 1511 ya. 15 1514 empat. dikurangkan 688. Nah, ini hasilnya. Ya, ya kan? 826. Ini asnya. Jadi as dikurangkan dengan bitnya itu menjadi delta. Ini semua deltanya. Ini dikurangkan as, dikurangkan bit, as, dikurangkan bit semua. Kalau nanti delta total itu ini ditambahkan saja total ini ya ke sini di sum, summarize gitu ya. Oh. Ini delta total.
Maghrib koneksi makin lemot, guys. Yes. Ini juga akan menjadi Volatilitas konfirmasi apa konfirmasi ini ya, apa? tahanan-tahanan juga di eh, footprint chart Anda. Oh, delta yo iso ya dia jadi tahanannya. Ya, betul. Delta yang ini ya, stuck delta. Jadi banyak delta. Jadi nggak hanya satu. Sering dalam satu candle dia terjadi lebih daripada dua atau tiga. Hmm. Ini volumenya, artinya dengan menambahkan ya, volume footprint, menambahkan bid dan ask-nya, ya. Ini ditambah ini, semua ditambahkan, nah, hasilnya ini. Ini kan untuk menghitung volume. Terus kalau total volume dalam satu candlestick, maka tinggal nambahkan ini ya. Ya, ini modulnya silahkan dibaca sendiri. Ya, sudah tak kasih tentang apa footprint chart. Ca- Ada pertanyaan di situ? seng apa mang? Stuck imbalance sih minimal syaratnya dua ya, iso diarani stucked imbalance. Ya, minimal dua. Oke oke oke. Minimal dua. Ini kan ada nggak ya di stock imbalance di atas stock sell imbalance, kemudian ada stock apa ini imbalance yang sisinya ke atas. Ini sell-nya contohnya. Stuck by imbalance zona supportnya. Jadi bisa menjadi zona support ini dia bilang. Berapa buy imbalance? Beberapa buy imbalance muncul secara berurutan pada level-level harga yang berdekatan. Area ini seringkali berfungsi sebagai zona support ya, di highlight. Hmm. Karena sebelumnya terdapat pembeli yang masuk, alasannya kan ini, pembeli yang masuk ke pasar secara agresif dalam jumlah yang besar. Misalkan hidup-hidup biar berapa transaksi gitu ya, ribuan ya. Nah, itu kan luar biasa. Kita tahu jejaknya gitu loh, para whales bisa tahu nanti. Tandanya salah satunya juga bisa menggunakan imbalance. Biasanya Oke. menunggu retracement atau pullback ya ke area tersebut untuk mencari peluang posisi long atau back. Sama, dia nyari support dan resisten. Astaga, lemot. Berarti apa ya Coro? Transaksi apa angka besar nih kuno wi akan menjadi tahanan arah harga selanjutnya Oh, mungkin. ya itu juga termasuk salah satunya imbalance. Kalau banyak imbalance juga menjadi itu tahanan juga. Ya. DE hanya menjadi sebuah tahanan apa bisa jadi magnet harga untuk ke situ? Tahanan, guys, tahanan. Tahanan. Hmm. Ya otomatis magnet kan dia menarik ke sini kan biasanya nyari lah ini tahanannya. Tapi kalau konsep magnet nanti beda lagi konsep magnet nih. Oke. Itu nanti di order flow, bukan di order flow ya, apa volume profile. Volume profile. Oke oke. Nah, ini juga banyak imbalance di sini kan. Yang hijau-hijau ini, nah ini juga menjadi tahanan dia untuk ke sana. Hmm. Ini juga beberapa imbalance dalam satu waktu ya, karena satu kondisi kan satu waktu. Dia juga menjadi tahanan, kayak gitu. Wih. Ini, sell stock imbalance. Stucked sell ini. Ya, banyak juga. Ini contohnya kurang maksimal. Sip itu mau maghrib kita akan Yes. share juga lagi di contohnya. Saya contohkan. Ya ini terlihat yo. Terlihat.
30 menit. Nah, ini volume profile beda ya. Ini kan berarti bentuknya ini ya, P sebenarnya kan. Belum bergerak Ya kan ini layarnya. bentuk belum. Nah, stuck. Nah, udah. Nah, ini ya. Oh, tapi ini ya, sebentar. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini contoh footprint di sini tuh ya. Cuman ini enggak lengkap karena harus live ya. Nah, ini bisa dicek di sini. Threads delta footprint itu bisa ditampilkan. Ini sudah maghrib guys. Mungkin kita lanjut besok. Itu apa itu, Coach? Footprint guys. Nah, maghrib guys, kita potong dulu. Kurang lebih itu. Besok kita akan lanjut praktek footprint. Implementasi Di prakteknya ya. Oke, baik. Langsung dicat berarti besok ya. Ya, langsung dicat karena udah maghrib. Oke. Baik, Coach. Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.